Gak nyangka ternyata suaminya kayak gitu, karena yang gue lihat ya adalah suaminya kayaknya cinta banget gitu, bucin banget sama dia gitu, jadi kayak shock gitu. Kisah rumah tangga Bidi Sudiro dan suaminya Bams Patikawa alias Item kini menjadi perhatian publik setelah terbongkarnya perselingkuhan dan dugaan KDRT. Pasangan yang sebelumnya kerap disebut sebagai couple goals ini ternyata menyimpan luka yang mendalam. Melalui akun media sosialnya, Bidi membagikan bukti percakapan mesra yang diduga dilakukan Item dengan seorang kasir biliar. Tidak hanya itu, Bidi juga mengungkap bahwa suaminya menjalin komunikasi dengan beberapa wanita lain termasuk seorang LC. Unggahan ini sontak membuat publik terkejut dan geram karena selama ini Item dikenal selalu memuji sang istri di media sosial. Yang lebih mengejutkan, Bidi Sudiro juga mengaku telah menjadi korban KDRT sejak awal tahun 2022. Dalam unggahan terbarunya, ia memperlihatkan foto-foto lebam di wajah, lengan, dan dadanya sebagai bukti KDRT yang diterimanya. Ia menuturkan bahwa KDRT terjadi setiap kali dirinya memergoki perselingkuhan sang suami. Setelah kabar terbaru soal hubungan Item dengan kasir biliar mencuat, Bidi mengaku kembali mengalami KDRT hingga matanya lebam. Netizen yang budiman pun ramai memberikan dukungan, menyarankan Bidi untuk berpisah dan mencari kebahagiaan baru. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saya salah satu orang yang pernah di posisinya Kak Bidi, dimana saya tahu ini laki-laki kasar, ini laki-laki toksik, ini laki-laki suka mencewek, ini laki-laki tukang selingkuh. Tapi kau tahu apa? Saya ngemis ke dia. Astagfirullah, ini zaman kuliahku dulu. Ngerinya percintaanku zaman dulu, astagfirullah. Dan waktu itu saya kayak bilang ke dia, jangan pernah tinggalkan karena aku sayang ki. Astagfirullah. Ini para wanita-wanita single ya, kata gue, lu belajar dari kasusnya Bidi ya. Lebih baik menanggung malu karena batal nikah daripada menikahi orang yang salah. Iya, memang udah sebar undangan terus batal nikah pasti malu banget. Yang malu bukan cuma lu, keluarga besar lu pasti malu. Tapi lebih baik begitu daripada menikahi orang yang salah tuh ya. Kasusnya si Bidi sama Item. Jadi si Bidi baru aja podcast sama Dr. Richard, terus dia bilang bahwa sebenarnya si Item tuh udah pernah ke gap selingkuh. Padahal saat itu tuh udah sebar undangan, tapi dia tetap memutuskan untuk ya udah go through with the wedding gitu. Istilahnya gini ya, laki aja yang kagak punya track record busuk gitu ya, yang seumur hidupnya istilahnya baik-baik, kalem-kalem gitu ya, udah menikah suatu saat aja tetap bisa selingkuh gitu loh. Apalagi laki yang udah jelas mau nikah aja masih kepikiran buat selingkuh. Mending lu batal nikah, kata gua. Udah. Uji tembus guys, lihat podcastnya Dr. Richard sama Bidi ya. Sebaik itu ya, akhirnya apa, diselingkuhin, dihianatin, atau mungkin dengan kata istilah halusnya tuh, biarkan aku tuh kangen sama kamu. Intinya bosen guys, bayangin kamu tuh pengamen guys, terus kamu ya dapat seorang putri ya kan, terus diangkat derajatmu, dibikin bagus ya kan, biar setara, terus habis itu kamu mempunyai segalanya, terus kamu bosan, kamu cari yang lain. Ingat ya guys, ini bukan tentang si Bidi atau si lainnya itu. Seorang suami itu sukses itu karena ada turut campur tangan dari seorang istri, entah doa, entah support dia, entah apapun itu juga. Hati-hati di saat kalian terlena ya kan, yang sudah jalannya lurus tapi kalian belok-belok, mungkin selingkuh, mungkin kepercayaannya kamu hianati segala macam, itu Tuhan bisa ngambil itu lagi, kamu dari nol lagi ya kan, sekejap itu akan hilang lagi. Is healing itu tuh true ya kan, fact, dan itu benar-benar reality.
Top 3 kesalahan cewek yang lewat di FYP gue karena kasus-kasus belakangan ini. Yang pertama itu adalah terlalu kecintaan. Jadi sebagai cewek, jangan terlalu kecintaan dengan pasangan kita. Mau itu pasangan udah menikah ataupun belum. Cewek yang terlalu kecintaan sama cowok itu biasa akal sehatnya udah hilang. Makanya udah cintain diri lu sendiri aja. Gak usah fokus kepada siapapun maupun pasangan lu walaupun kalian sudah menikah. Yang kedua, jangan pernah mau nemenin cowok dari nol apalagi minus. Ini lagi rame banget kasus ada istri yang dia itu ternyata dulu pegawai bank, terus abis itu bersama dengan pasangannya yang dimana itu adalah pengamen. Pelajaran yang kedua ini cukup lucu gitu ya, karena perempuan yang diselingkuhin dan dia memberikan maaf berkali-kali kepada laki-laki tersebut, dan tetap aja perempuan tersebut yang disalahkan karena katanya ngapain lu menurunkan standar lu dari awal. Kalau misalnya lu tahu dia itu adalah pengamen, kenapa lu tidak cari yang setara dengan lu? Dari sini kita bisa belajar kalau misalnya apapun kejadiannya, perempuan itu tetap akan dirugikan, perempuan itu akan tetap selalu disalahkan oleh banyak orang. Dan sekarang kita sampai di top 1-nya, menurut gue ini paling gong gitu ya. Jangan sampai perempuan mau hamil sama laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Laki-lakinya yang tidak bertanggung jawab, terus abis itu dia juga melakukan pengancaman, terus abis itu dia klarifikasi segala macam, tapi tetap yang paling disalahkan adalah perempuannya. Dibilang kalau misal udah kayak gini nggak usah speak up karena itu adalah aib. Nah itu dia tadi top 3 dari kesalahan perempuan yang sedang lewat di FYP gue dan berbagai macam kasus yang saat ini terjadi gitu ya. Jadi gimana pendapat kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Peace, love, and go. Pacar yang selingkuh itu sangat mungkin juga menjadi suami yang selingkuh. Bahkan di malam sebelum pernikahan juga ketahuan selingkuh. Dan tetap dimaafkan, tetap melanjutkan pernikahan. Tapi bukan inti itu yang kita bahas. Kalau sudah saling selingkuh dan kita maafkan, suatu pola itu nggak akan berubah hanya karena statusnya berubah. Karena kan yang namanya pernikahan itu nggak menyulap karakter ya. Bukannya semalam jadi, lalu tiba-tiba berubah. Bisa aja berubah hanya karena berjanji lalu kemudian melupakan dan balik lagi ke normalnya. Kalau saat pacaran sudah berani mengkhianati komitmen, yang statusnya masih pacaran aja udah berani mengkhianati. Artinya kalau ada status yang lebih tinggi, entah suami atau istri, belum tentu menjamin kesetiaan kan. Selingkuh itu udah bukan soal kesempatan, tapi soal prinsip. Kedua, dia sudah membuktikan hal penting, bahwa apa? Dia bisa menyakiti orang yang dicintainya. Dia tahu loh meskipun katanya hilaf, tapi dia tahu bahwa itu bisa menyakiti kamu. Itu bentuk pengkhianatan. Dia juga tahu bahwa itu merusak kepercayaan. Dan ibaratnya gini, masa pacaran itu kan masih masa yang diuji ya. Meskipun katanya lebih gak serius dibandingkan pernikahan, tapi kalau di masa pacaran aja udah jadi masa main-main, itu kan artinya bukan kecelakaan kecil. Dan banyak yang salah paham, kalau udah nikah nanti pasti dia berubah. Aku bisa kok mengubah dia, nggak ada yang pernah bisa mengubah orang itu kecuali dirinya sendiri. Pacar yang selingkuh bisa jadi suami yang juga selingkuh. Kalian udah nonton podcastnya Dr. Richard belum sama Bidi? Gue baru banget nonton dan gue sepanjang nonton tuh gue speechless banget. Kayak ada ya ternyata cowok kayak ada sih cowok kayak gini, cuman maksudnya nggak nyangka ternyata suaminya kayak gitu. Karena yang gue lihat ya adalah suaminya kayaknya cinta banget gitu, bucin banget sama dia gitu. Jadi kayak shock gitu suaminya kayak gitu. Nah ada beberapa hal yang kayak nyangkut nih di otak gue gitu kan. Yang pertama itu Bidi cerita kalau ternyata kalau suaminya itu punya tugas keluar kota, jadi mereka tuh selalu telepon dan video call 24 jam non-stop. Lo bayangin video call sama telepon selama 24 jam non-stop aja tuh masih bisa selingkuh, masih nemu waktu, masih nemu cara buat selingkuh. Gue nggak ngerti gimana caranya, but yes it happens. Gue pun shock, kok bisa gitu. Ya emang bener gitu, orang tuh kalau emang mau selingkuh pasti nemu aja caranya gitu, karena emang udah dia niatan dalam hati emang mau selingkuh walaupun dia komunikasi terus sama pasangannya. Terus kedua, ternyata ini bukan yang pertama kali itu suaminya ketahuan selingkuh. Ternyata udah berkali-kali dan udah dimaafkan lagi dan lagi, tapi diulangin lagi. Nah itu pelajaran buat cewek sih. Kalau misalkan pasangan atau suami ketahuan selingkuh, ya udah lepasin aja. Emang sakit, tapi diselingkuhin berkali-kali juga ya sama sakitnya gitu. Pilihannya lo mau lebih sakit yang mana? Lebih sakit lepasin tapi udah, atau lo mau ngerasain sakit lagi berkali-kali gitu. Karena menurut gue ada dua hal nih yang gak bisa ditoleransi. Pertama adalah KDRT sama perselingkuhan. Karena menurut gue itu gak akan berubah. Mungkin bisa berubah, cuman kemungkinannya tuh kecil banget gitu. Karena itu kayak penyakit, itu kayak berulang dua hal ini.
perselingkuhan sama KDRT. Terus ketiga, ternyata pas ketahuan itu yang ninggalin tuh bukan bidinya nih, bukan bidi yang sebagai korban yang disakitin itu mencampakkan suaminya, tapi enggak, itu suaminya yang ninggalin dia dengan alasan dia butuh space, butuh waktu untuk kangen sama bidi. Dia bilang katanya karena bidinya tuh kecintaan. Lo bayangin, dia udah nyakitin, bahkan di saat dia yang nyakitin, dia yang ninggalin, terus bahkan dia masih menyalahkan istrinya loh. Dia masih menyalahkan istrinya karena istrinya kecintaan. Dia udah setulus itu aja, bahkan mencintai suaminya dengan segitu hebatnya aja, itu menjadi sebuah kesalahan. Speechless gue.